Sarapannya lagi disiapkan ya. Boleh izin saya ulangi lagi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Pak Juanda yang saya hormati, seluruh pimpinan General Group yang berkenan hadir, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara keluarga besar General Group ya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, senantiasa dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadiran Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Selawat dan salam kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, tadi kita mendapat kabar duka ya. Suaminya Mbak Lulu berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi malam. Ada namanya kan juga, nanti mungkin kita secara khusus suaminya Mbak Lulu insyaallah tidak salah kata. Mari kita awali dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah untuk beliau. Semoga almarhum ditakdirkan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah lapangkan kuburnya, Allah tinggikan derajatnya, Allah ampuni segala dosa serta khilafnya, Allah terima dan lipat gandakan amal ibadahnya, Allah tempatkan di surganya, dan semoga keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran, diberikan ketabahan dalam menghadapi ujian atau musibah ini. Mari sama-sama untuk almarhum suaminya Mbak Lulu. Ada namanya? Pada khusus ila ruhi almarhum Bapak Salim. Syarillahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa kita semua dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, mohon izin pagi ini kita akan melanjutkan sesuai dengan yang saya pernah janjikan pada pertemuan sebelumnya. Kita bahas tentang pentingnya kita merawat hidayah. Hari ini mungkin kita akan beri tema bagaimana kita melatih sensitivitas hati nurani, melatih sensitivitas nurani. Sebagaimana kita semua ketahui bahwa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3 jenisnya kalau ditinjau dari sisi ketaatannya. Yang pertama ada makhluk yang selalu taat, selalu patuh, tidak pernah membangkang, tidak pernah ingkar, dan tidak pernah membantah. Siapa makhluk Allah itu? Malaikat. Jadi malaikat itu didesain oleh Allah untuk taat selamanya, patuh selamanya. Dan malaikat memang tidak dibekali, maaf ya, pikiran, nggak dibekali hati, nggak dibekali nafsu. Tapi yang ada adalah, kalau kita menyebutnya mungkin semacam insting ketaatan, patuh. Dan malaikat
adalah makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa taala pertama sekali dipanggil ketika Allah mau menciptakan manusia. Wa itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah ayat 30 itu. Allah berfirman pada malaikat bahwa kami akan jadikan khalifah. Kenapa malaikat yang dikumpulkan? Karena malaikat itu nanti tugasnya itu terkait dengan manusia. Dan malaikat punya job description yang sudah tetap, sudah baku, sudah paten. Kalau malaikat tugasnya nyabut nyawa, ya nyabut nyawa aja. Gak ada tugas yang lain dan gak ada istilah lupa. Bayangkan kalau tugas nyabut nyawa kemudian dia lupa gitu, atau yang harusnya nyabut nyawa kemudian dia lagi ngopi gitu, gak ada malaikat. Tugas menyebar rezeki, membagikan rezeki ya itu aja. Tugas mengendalikan matahari, nyetir bulan, menurunkan hujan, itu tugasnya malaikat. Jadi kalau ibarat barang elektronik, memang malaikat hanya diinstal kepatuhan. Gak ada aplikasi lain selain patuh. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lahu. Dalam Al-Quran Allah firmankan malaikat itu ya memuji Allah, mengagungkan Allah, membersihkan Allah, bertasbih. Terus itu tugasnya malaikat. Malaikat tidak punya konsekuensi, makanya tidak disiapkan surga neraka bagi malaikat. Tidak ada istilah dosa, pahala bagi malaikat, tidak. Semua yang melawan malaikat tidak ada pertanggungjawaban. Ya memang malaikat taat terus. Taat itu malaikat. Yang kedua adalah makhluk Allah yang tidak pernah taat, selalu dosa, durhaka, ingkar, membantah, membangkang, tidak taat. Siapa itu? Kok iblisnya lihat ke saya sih, iblis gitu ya. Jangan gitulah mereka. Biasalah iblis itu. Iblis. Siapa? Atau setan gitu ya. Setan. Setan itu dedengkotnya iblis namanya. Jadi iblis itu adalah, kalau manusia itu nenek moyangnya namanya Nabi Adam atau Adam, kalau setan itu iblis. Sama. Nah iblis, kalau kita baca sejarah atau biografinya iblis itu awalnya makhluk yang sangat taat. Sangat taat. Iblis itu dulu menempati surga. Iblis itu adalah makhluk Allah yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan yang luar biasa karena ilmu pengetahuan. Nah, kapan iblis mulai tidak taat? Kapan iblis mulai membantah dan membangkang? Ketika sudah ada kompetitornya. Ketika Allah menciptakan manusia, dan manusia oleh Allah diciptakan dari sesuatu yang menurut iblis, menurut setan itu lebih hina. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah, itu manusia Engkau cipta dari tanah, aku dari api. Iblis itu merasa lebih. Iblis merasa tidak pantas manusia itu dihormati. Sujud dalam konteks perintah Allah kepada iblis itu bukan sujud dalam arti beribadah ya, bukan sujud dalam arti menyembah atau menghamba, tapi sujud ketika Allah perintahkan iblis sujud, malaikat sujud kepada Adam, itu sujud karena penghormatan, itu ta'zim dalam bahasa Arab. Jadi ketika Allah perintahkan sujud, gak mau sujud. Alasannya apa? Alasannya dia merasa lebih, dia merasa gak butuh, dia merasa hebat, dia merasa tidak sempurna dan seterusnya. Nah, iblis oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai makhluk yang Allah sudah siapkan tempatnya di neraka. Dan iblis punya semacam perjanjian, punya semacam visi misi, program kerja, strategi, dan ini diizinkan Allah untuk mencari kawan sebanyak-banyaknya. Dan kawan-kawan iblis, kawan-kawan setan yang akan digoda adalah makhluk yang ketiga ini, yaitu yang berupa manusia.
makhluk yang bernama manusia yang Allah jadikan khalifah adalah makhluk yang Allah lengkapi potensi-potensi kemalaikatan juga potensi keiblisan. Dalam surah Asy-Syams Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau pakai bahasa teknis sekarang, Allah sudah install dalam diri manusia itu potensi fujur. Fujur adalah potensi membantah, potensi maksiat, potensi membangkang, potensi untuk tidak patuh, wa taqwaha, dan potensi ketakwaan. Dan manusia itu punya dua potensi ini. Semua manusia tanpa kecuali, bahkan termasuk Nabi. Jadi Nabi pernah salah nggak? Pernah. Nabi pernah salah. Contoh salahnya Nabi ya. Tapi salahnya Nabi itu untuk pembelajaran kita semua. Misalnya Nabi pernah sholat tidak bilangan rakaatnya salah, keliru, pernah. Makanya kemudian ada syariat sujud sahwi. Itu kan karena Nabi pernah melakukan itu. Bahkan kita pernah menemukan satu riwayat Nabi itu mengunjungi para petani kurma. Ketika petani kurma sedang menanam kurma, itu kan ada metode semacam ini Pak, penyerbukan itu mengawinkan. Saya nggak tahu juga ya. Pokoknya dalam cerita itu, dalam kisah itu bahwa kurma itu kalau mau tumbuh itu dipertemukan biji jantan sama betina, ditindih bebatuan gitu, baru tunas kayak gitulah. Istilahnya ada semacam proses untuk serbuk sari atau pemaduan. Nah Nabi tiba-tiba di depan para petani kurma mengajari sesuatu yang itu tidak lazim untuk nanam kurma itu. Para petani kemudian bertanya, ya Rasulullah, ahada wahyu minallah atau min 'indik? Ahada wahyu minallah atau min 'indik? Ya Rasul, ini cara nanam kayak gini ini wahyu dari Allah atau inisiatif baginda saja? Kira-kira gitulah. Kata Nabi, oh enggak, ini tadi pemikiran saya. Baru sahabat mengatakan, wahai Nabi, ini salah, ini keliru, nggak kayak gini nanam kurma itu. Tapi yang benar seperti ini prosesnya, wahai Nabi. Kemudian beliau bersabda dengan hadis yang sangat masyhur, hadis yang populer, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Oh, kalau gitu ente lebih paham untuk urusan-urusan keduniawi. Nabi menyadari, Nabi tahu diri. Nabi nggak nanggep paling benar. Nabi sadar, oh ya, kalau ini mah antum semua lebih tahu, saya nggak ngerti ini mah. Itu artinya apa? Nabi pernah salah, Nabi pernah keliru. Dan karena Nabi pernah salah, kita temukan banyak sekali kisah, banyak sekali riwayat Nabi itu meminta pendapat. Mungkin kalau pada saat umrah kita tahu ada namanya perang Khandaq, itu kan Nabi meminta pendapat sahabat dan kemudian ada inisiatif atau usul dari Salman Al-Farisi perang Khandaq. Nabi juga pernah meminta masukan, meminta pendapat terkait dengan proses pembangunan masjid di Kuba ketika baru tiba itu. Bahkan Nabi pernah ditegur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat yang turun itu khusus menegur Nabi ketika Nabi bermuka masam. Ini saya ingin menunjukkan bahwa manusia itu punya potensi salah, termasuk Nabi. Ada ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla, abasa itu bermuka masam. Wa tawalla, kalau bahasa Jawa itu melengos, atau bahasa Indonesianya apa ya? Buang muka. Makasih, dibuang kemana Bu? Buang muka, tahu ya? Buang muka itu
Misalnya pada Rasul saya gitu, itu namanya buah bukan. Itu namanya watawalla, berpaling. Abasa watawalla an ja'ahul a'ma, ketika datang kepada kau al-a'ma. Al-a'ma itu orang buta, tunanetra. Para sahabat menyebut itu Allah bin Ummi Maktum namanya, seorang tunanetra yang istiqomah. Ketika tunanetra datang, Nabi sedang menemui para pembesar-pembesar Quraisy, para tokoh-tokoh. Kalau sekarang mungkin para elit politik lah kira-kira gitu, ketua-ketua partai atau mungkin kandidat capres gitu. Datanglah orang kampung, orang udik, orang pelosok, tunanetra pula, Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi berpaling, Nabi bermuka masam, Nabi nggak ngerek kan itu. Saya suka berjawab mulu. Nggak merespon, nggak nganggep, nggak. Nabi cuekin lah gitu, acuh gitu. Turun ayat itu menunjukkan Nabi pernah salah, bahwa Nabi keliru, Allah tegur itu. Dan semua teguran-teguran Allah kepada Nabi, juga kesalahan-kesalahan Nabi itu selalu menjadi pelajaran. Sekarang kita nggak boleh kayak gitu. Jadi ini pelajarannya apa, Bapak Ibu yang saya hormati, kita nggak boleh. Saya sering kali sampaikan kepada beberapa petugas, juga mutawif kita, guide kita, juga kami sendiri, jangan sampai kita underestimate pada orang, melayani karena pertimbangan, ini paket ini, ini kelihatan kendaraannya ini gitu. Nggak tahu kalau orang Samarinda itu nggak taunya di sana punya tambangan gitu misalnya gitu. Kita nggak boleh. Nabi ditegur Allah karena Nabi mementingkan orang-orang besar dan menyepelekan atau meremehkan orang-orang kecil. Itu nggak boleh. Nah, makhluk Allah yang bernama manusia, termasuk Nabi pun punya potensi salah. Manusia yang baik bukan manusia yang nggak punya salah. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang nggak punya salah. Ya, manusia yang baik bukan manusia yang tidak punya salah. Tapi manusia yang baik adalah manusia yang ketika dia berbuat salah, dia sadar bahwa itu salah. Dalam surah Ali Imran ayat 133, di antara ciri-ciri ketakwaan adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang apabila dia berbuat salah, dia segera ingat Allah, segera sadar, segera insaf, fastaghfaru, kemudian dia istighfar, mohon ampun. Itulah yang disebut dengan taubat. Jadi manusia yang baik itu manusia yang ketika salah dia sadar, oh ini salah. Jangan salah menganggap benar. Bahkan Allah melarang, fala tuzakku anfusakum, jangan anggap dirimu suci. Allah nggak suka orang anggap dirinya suci. Nah, alhamdulillah kita diamanahi melayani, memfasilitasi orang-orang yang mau ke tanah suci. Maka sebenarnya tugas utama kita adalah bagaimana beliau-beliau yang kita layani ini ketika di tanah suci itu perbanyak menyadari kesalahannya. Dan itu baru bisa kalau kita sendiri juga kayak gitu, yang kita layani, kita insafkan, dan kita sendiri nggak pernah merasa salah. Jadi orang baik, saya ulangi, bukan orang yang tidak punya salah. Tapi orang baik adalah orang yang ketika dia berbuat salah, dia sadar bahwa itu salah, kemudian mau dinasehati. Nah, kembali kepada tiga makhluk Allah, saya ulangi, malaikat tidak pernah salah, setan selalu salah, tapi manusia kadang salah, kadang benar. Saya pernah mendapatkan satu tulisan dari seorang, kalau ibarat ikan dia, segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, kira-kira gitu. Itulah manusia. Gak ada manusia yang semuanya salah, gak ada. Pasti ada positifnya. Gak ada manusia yang semuanya positif, pasti ada negatifnya. Makanya di dunia pendidikan dewasa ini, di dunia akademik, ada perubahan paradigma tentang mengajar.
Dulu orang menganggap mengajar itu transfer of knowledge. Jadi mahasiswa atau murid atau santri itu diposisikan seperti botol kosong atau bejana kosong dan guru ngisi. Jadi kesannya kayak guru yang paling pintar, murid kosong semua diisi. Itu paradigma mengajar zaman dahulu, baheula. Itu kuno, sudah ketinggalan zaman. Maka kadang-kadang guru merasa lebih hebat, sehingga kadang dibuat ranking, dibuat semacam tingkatan. Oh ini ranking sekian, oh ini bagus, ini jelek. Itu kalau paradigma mengajarnya menganggap manusia itu murid itu adalah hanya objek belajar. Nah, paradigma pendidikan modern, pendidikan masa kini itu memposisikan murid itu bukan botol kosong, bukan bejana yang tanpa isi, tapi dia adalah tambang. Saya sering sampaikan kepada guru-guru di pesantren atau di sekolah saya bahwa anggap mereka itu tambang. Tugas guru apa? Menggali. Ada apa di dalamnya? Bisa jadi ada emas, ada berlian, ada nikel, ada apa lagi? Ada batu bata. Gali itu. Maka tugas guru adalah fasilitator. Tugas dosen memfasilitasi mahasiswa, murid, santri itu apa? Karena apa? Pasti punya kelebihan anak ini. Pasti. Siapa yang kemarin viral ya, tunanetra yang juga nyanyi udah Islam, namanya siapa? Putri Aryani ya. Namanya Putri Aryani ya. Saya sekilas mengikuti beritanya itu dahsyat. Itu orang tuanya ya, tinggalkan pekerjaan, anak yang awalnya dikucilkan ya, tunanetra. Putri Aryani gak bisa melihat dunia, tapi sekarang dunia yang melihat dia. Saya punya keponakan yang ditakdirkan punya keterbelakangan mental. Orang bilang idiot, orang bilang, apalagi istilahnya sekarang itu ada namanya kayak semacam bukan indigo, satu lagi apa istilahnya, autis. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan kali ini, dia cari apa kelebihannya. Dia baru ketahuan, ternyata ada sesuatu yang dia mampu, orang lain tidak mampu. Dia bisa tahu hal-hal yang orang lain tidak tahu. Saya nggak berani mengatakan dia tahu, punya indera keenam gitu loh. Tiba-tiba dia bilang, Pak, jangan lewat sana. Maaf, jangan lewat sana. Di sana ada kecelakaan. Misalnya kayak gitu. Tiba-tiba dia katakan, aku nggak mau. Di situ ada paku. Misalnya kayak gitu. Dia ada hal-halnya, walaupun nggak sering ya, tapi Allah takdirkan yang lain. Ada jamaah kita, namanya Pak Ketut, rumahnya di Cilandak. Umroh sama saya bulan Februari lalu, waktu saya bareng ibu saya. Putra beliau itu juga punya klien kayak gitu. Dia kadang bicara sendiri. Kalau itu dideteksi namanya indigo. Dan ternyata orang-orang indigo itu di Amerika digunakan Pentagon, pertahanan militer Amerika memanfaatkan orang indigo yang bisa memprediksi masa depan. Saya cuma dikatakan nggak ada manusia yang nggak punya kelebihan, nggak ada. Bapak Ibu tugasnya mencari kelebihan. Kelebihan saya apa sih? Selain berat badan ya maksud saya ya, selain lemah ya. Maksudnya kelebihan itu potensi. Saya bisa apa? Juga nggak ada yang nggak punya kelemahan. Pasti punya kelemahan. Entah kelemahannya apa. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, manusia yang diilhami fujur dan takwa, potensi fujur dan takwa ini harus selalu mengendalikan dirinya agar berada di jalan yang benar. Setiap saat bisa saja kita melenceng. Setiap saat. Karena dua-duanya berpotensi itu. Kata Al-Ghazali, iman itu fluktuatif ya. Kayak mata uang asing aja ya, fluktuatif. Iman itu kadang tebal, kadang tipis, kadang kuat, kadang lemah, ada pasang, kadang surut. Itu iman.
Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Makanya kita berdoa. Nabi mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku pada ketaatan atasmu, kepada agama. Kadang pagi-pagi taat banget, ada masalah dikit siang udah gak taat. Siang gak taat, sore kembali lagi. Itu manusia fluktuatif. Gimana kita menjaga sensitivitas kita? Ibu dan bapak yang saya muliakan, setiap kita semuanya tanpa kecuali punya kesempatan, punya peluang yang sama, mau surga atau neraka. Semua punya peluang. Yang hari ini kita saksikan soleh, alim, santun, ramah, kalau nggak bisa jaga diri, punya peluang dia terpleset, kemudian neraka. Yang hari ini kita lihat maaf misalnya bandel, melanggar, maksiat, dosa. Kalau tiba-tiba turun hidayah dan dia insaf, taubat, punya peluang untuk masuk surga. Jadi kuncinya apa? Yang pertama, jangan meremehkan kebaikan walaupun sepele. Karena itu cara kita merawat keimanan tadi. Jangan pernah meremehkan kebaikan walau sepele. Karena bisa jadi itu yang mengantarkan kita menjadi berubah dan ke surga. Pernah mendengar kisah pelacur yang memberi minum anjing? Ya, pelacur itu sekarang disebutnya apa ya? PSK ya. Saya nggak tahu ide dari mana itu dulu ya. Kalau dulu itu sebutannya nggak bagus ya. Dulu sebutannya itu maaf ya, WTS, wanita tuna susila. Karena dianggap menjajakan diri itu nggak punya susila, nggak punya ini. Tapi kemudian diplesetkan lagi dia nggak mau sebut. Jadi kemudian sebutannya agak jelek ya, perempuan eksperimen, PRX. Dulu itu sebutan perempuan eksperimen, buat coba-coba mulu. Akhirnya coba-coba cicipin nggak dimakan, kira-kira gitu kan. Tapi kemudian berubah lagi sekarang menjadi PSK, dan saya dengar PSK ini kayak semacam ada konsensus dunia gitu. Ada beberapa tempat memang itu pekerja. Kalau PSK saya khawatir ada profesionalisme juga itu, ada pelatihannya juga gitu. PSK. Kenapa? Ada akreditasinya. PSK, pekerja seks komersial. Saya nggak tahu udah masuk di jajaran pekerjaan itu ya. Nah, tapi itu ada K-nya komersial. Komersial itu artinya apa? Apa? Ya betul, kita bayaran. Nanti saya khawatir ada berikut itu PSI, kerja seks ikhlas, bukan komersial. PSK itu kan, maaf, kita bicara soal apa namanya, harga diri. PSK itu kan hina, nista, atau apalagi rendah. Tetapi dalam hadis itu dia masuk surga gara-gara memberi minum anjing, dan anjing, maaf saya tidak nengok, anjing itu, tak disalahkan lagi. Anjing itu binatang yang oleh sebagian mazhab dianggap najis mughalladhah, perempuannya hina. Binatangnya juga binatang yang oleh sebagian ulama dianggap hina, tapi bisa mengantarkan ke surga. Ini kan bukti ngasih minum, anjingnya haus, tapi keikhlasannya luar biasa. Kan kita kayak gitu. Tapi ada seorang ulama yang kemudian mengurung binatang, mengantarkan dia ke neraka. Jangan sepelekan hal yang remeh. Ketika ada ajakan kebaikan, sekecil apapun, jangan sampai kita abaikan. Karena bisa jadi itu yang memulai tumbuhnya sensitivitas nurani tadi. Nabi bersabda, khairul umuri adwamuha wa in qalla. Khairul umuri, sebaik-baik perkara, adwamuha, yang mudawamah, yang berkelanjutan,
yang kontinu, yang rutin, wa in qalla, walaupun sedikit. Garis bawahi kata-kata wa in qalla, walaupun sedikit. Nabi mengajarkan dikit gak apa-apa, yang penting rutin. Itu harus disebut dengan istiqamah. Olahraga yang baik itu yang rutin. Jalan sini ke wisma sini, rutin insya Allah. Jalan jauh tapi cuma sekali. Dari sini ke Baka Putih, ya udah sekali, udah nggak bawang lagi itu. Olahraga itu kan semua dari kecil. Coba angkat barbel itu kan kecil, nikah baru. Maka kalau tahajud langsung 20 rakaat, biasanya orang mundur. Jangan sepelekan aktivitas positif walaupun itu sedikit. Dan itu yang bisa jadi memulai timbulnya kesadaran tadi. Keluar ada sampah hampir, itu jangan kira itu nggak berbuah surga itu. Jangan-jangan dari itulah karena ikhlas kita lakukan. Dan sebaiknya semua kita punya amalan andalan itu, amalan yang menjadi primadona walaupun sedikit, tapi ya terus saya lakukan. Apa? Saya sering sampaikan di Manasik gitu ya, soal memotivasi orang haji itu. Di Malang, tepatnya di daerah Dinoyo, tidak jauh dari tempat wisata Sengkaling itu, pernah ada orang berangkat haji gratis, diberangkatkan oleh penumpangnya. Dia tukang becak, setiap Jumat menggratiskan barang 1 atau 2 penumpangnya. Enggak semuanya. Oh, Jumat adalah yang digratisin. Pas saat itu yang digratisin adalah konglomerat. Diberangkatkan, besar gitu. Ada orang yang tiap hari memunguti daun yang jatuh di masjid dan sambil bersolawat. Ada keajaiban datang. Sekecil apapun lakukan. Jangan sampai meremehkan atau menyepelekan ajakan kebaikan walaupun itu kecil. Nah, saya kadang-kadang mengkritisi atau mengoreksi guru-guru yang kadang-kadang membuat pengertian itu, ya mungkin itu benar ya dari bahasa kamus, tapi menurut saya perlu dikoreksi, perlu dikritisi soal sunnah. Kalau kita buka buku-buku pelajaran, itu kan kalau ditanya apa itu wajib, kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Apa itu sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan. Nah, itu kadang-kadang saya punya, dulu ada dia ponakan itu waktu masih kecil itu pamer, Pak dia aku udah bisa sholat, ya sholat dibaca kenceng semua, Allahu Akbar kabira walhamdulillah, terus kita Fatihah surat lama dulu saya kasih hadiah gitu kan. Nah suatu ketika udah agak gedean dikit ya, kelas 3 SD gitu, saya datang, tadi sholat ya, selesai, udah selesai sholatnya, udah lupa deh, kan cepet banget. Iya. Tadi baca Fatihah? Iya. Baca Iftitah? Enggak. Kan sunnah tadi. Rukuk tadi baca separuh? Enggak, kan sunnah itu. Nah, kata guru aku, sunnah itu gak dikerjain, gak apa. Temen aku udah nunggu main. Nah, karena dia menganggap ini gak apa-apa, akhirnya menyepelekan. Banyak di antara kita kayak gitu. Padahal sunnah itu bonus, wajib itu modal. Sunnah itu untungnya, itu profitnya. Kalau pengen memperbesar margin profit itu banyak sunnahnya. Makanya sholat zuhur 4 rakaat itu kalau bisa sunnahnya depan belakang 4-4. Kalau nggak bisa 4 minimal 2-4 atau 2-2, banyak sekali riwayat. Yang jelas jangan sampai sama sekali nggak sunnahnya. Syukur kalau masuk tahiyatul masjid dan qobliyah, kemudian sholat zuhur berjamaah, setelah dilanjutkan dengan ba'diyah misalnya. Itu kan bonusnya banyak. Sekali lagi, setan, iblis itu berlaku jahat, awalnya merasa dirinya cukup, nggak perlu. Dia ada orang yang nggak perlu nambah pahala, sehingga sholatnya sudah pokoknya saja. Udah kayak gitu kadang-kadang meledek yang temennya sholatnya banyak, belum hafal ya sholatnya lama gitu. Jangan menyepelekan kebaikan walau sedikit. Karena ayat Qur'annya menyampaikan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Zarrah itu kecil. Zarrah itu dulu diartikan jisawi, sekarang diartikan atom. Sekecil apapun keburukan akan dipertanggungjawabkan. Demikian juga kebaikan. Jangan remehkan itu. Kalau ada orang ngajak kebaikan, jangan remehkan. Sekali kita meremehkan, nanti lama-lama kita meremehkan yang gede-gede gitu. Sholat Jumat di masjid ada kotak lewat. Itu ajakan itu. Jangan remehkan itu. Ada yang seumur hidupnya belum pernah ngisi kotak. Dan jangan meremehkan 1.000. Jangan remehkan. Dana triliunan itu berawal dari 1.000 rupiah. Jangan remehkan, itu ajakan. Kotak ini ajakan. Jangan sampai nanti saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, alarm atau sirene hidayah itu mati karena nyepelekan kayak gini-gini. Jangan remehkan yang kecil. Nah, ini sekarang sudah ada ujian berat bagi saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Kita tahu ada teman yang pasang status di medsosnya, himbauan salat gaib, berdoa, aksi kepedulian. Jangan remehkan itu. Kita lakukan apa? Jangan sampai nggak melakukan apapun sehingga nanti kita nggak ada bukti bahwa kita juga ikut bela gitu. Spanduk di jalan ada himbauan donasi untuk korban bencana. Jangan remehkan itu. Sekarang kita meremehkan, nanti kita akan meremehkan yang gede-gede. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komandan azan itu panggilan Allah. Jangan remehkan. Orang yang dipermudah sakratul maut dan membaca husnul khotimah itu orang yang ketika komandan azan dia diam menjawab, atau kalau tidak dia langsung segera memenuhi panggilan. Sebaliknya yang biasanya sulit sakratul maut itu orang kalau pas azan ngobrol atau mudah-mudah sholat. Itu kan nasihat para ulama. Ini kan panggilan. Jangan remehkan kebaikan, walau hanya sepele, kecil apapun. Kebaikan udah itu. Walaupun cuma menyiapkan apa, itu kebaikan. Ibu dan bapak serta saudara-saudara yang saya muliakan. Dan jangan tunda berbuat baik itu. Jangan jangan besok. Karena nggak ada garansi kita bisa melakukan itu. Makanya ada lagu apa dulu, kasidah ya, lagu religi siapa Bimbo itu, berbuat baik janganlah, nggak hafal, pokoknya lagu apa sih? Lagu apa yang hafal? Berbuat baik janganlah ditunda-tunda, beramal soleh janganlah ditunda. Jangan suka dulu berbuat baik. Begitu terbersit dalam hati ingin berbuat baik, segera lakukan. Atau tidak sama sekali nanti malah. Karena bisa jadi banyak sekali orang-orang yang minta ditunda ajalnya gara-gara sedekah itu ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Itu viral ceramahnya almarhum Syekh Al-Fidiyah itu. Jadi ketika orang itu mau wafat itu, ya Allah, sedetik aja ya Allah, aku pengen kembali, aku mau sedekah. Udah terlambat. Jadi ketika ada peluang berbuat baik, segera lakukan, jangan tunda. Makanya ayat-ayat berbuat kebaikan di Quran itu dimulai dengan apa? Wasari'u, bersegera. Wasabiqu, apa itu? Berkompetisilah, berlomba-lomba. Wasabiqu kan nggak santai, terus kita wasabiqu itu kalau bahasa sederhana itu balapan, cepet-cepetan, ayo segera. Nanti akan ada suatu masa kita berbuat baik sudah nggak ada, bisa nggak ada kesempatan, atau yang kita tolong sudah nggak bisa, dan seterusnya. Jangan remehkan kebaikan walau hanya sedikit, dan jangan tunda kebaikan. Itu pesan yang paling penting untuk menjaga tadi kita sebagai makhluk yang tadi berpotensi salah tadi. Sebaliknya, jangan remehkan dosa walaupun sekecil apapun. Ada sebuah dialog ya, mungkin pernah dengar apa istilahnya itu, wawancara eksklusif salah satu mantan narapidana tindak pidana korupsi di salah satu podcast
public figure lah ya. Ya nanti tahu sendiri orangnya itu. Jadi pada saat begitu bebas dari suka miskin, itu semua stasiun televisi mengundang. Nah, salah satunya adalah podcast public figure yang menanyakan kepada narapidana ini perempuan ya. Jadi setelah sekarang beliau insaf dan tidak mau lagi di dunia politik, dan kemudian juga beliau sudah alhamdulillah ya menjadi muslim ya sekarang. Apa yang beliau ceritakan apa? Kawan-kawannya yang ada di tahanan, yang di penjara menjadi narapidana, pidana korupsi itu adalah awalnya memang dari hal yang sepele. Jadi koruptor kelas pas kakap itu berawal dari tidak transparan laporan, memanipulasi angka, memarkup harga, kecil-kecil gitu. Begitu udah gak ketahuan, naik. Bukankah para gembong-gembong pengedar narkoba itu berawal dari icip-icip dulu, terus kayak gitu. Mereka yang kemudian terjerumus dalam kemaksiatan, lalu dari coba-coba, terus itulah sifat setan tadi. Setan selalu membisikkan, makanya neraka itu selalu diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan, yang enak. Sebaliknya surga diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, yang membuat kita nggak nyaman dan seterusnya. Ini maknanya apa? Begitu merasa enak dengan berbuat maksiat, nanti akan keterusan itu, terus itu. Nah, nggak apa-apa kayak nggak ditegur saya. Nggak ada yang gitu sekarang, aman, nggak ada CCTV, udah terus. Nurani harus dirawat dengan itu. Bersyukurlah ketika saya pernah cerita kemarin ya, mahasiswa yang nyontek gitu ya. Ketika mau berbuat dosa, ada yang protes dalam diri kita ini, nggak nyaman. Itu sama dengan sinyal maaf, ngantuk, kebelet pipis, kebelet buang air besar, lapar, itu sinyal. Tubuh kita kan dilengkapi sinyal, jadi dilengkapi warning system. Aduh, kayaknya pengen ke belakang. Syukuri itu. Loh, ngantuk kayaknya begitu, syukuri itu. Saya nggak kebayang kalau tiba-tiba kita tidur aja nggak pakai ngantuk. Bisa kecelakaan itu. Atau tiba-tiba, udah bocor. Itu kan sinyal. Pengen pipis, pengen buang air besar, lapar. Ada orang penyakit tertentu, itu nggak ada sinyal laparnya. Sakit apa itu kalau sayang? Sakit apa? Nggak ada sakit yang dia nggak ada laparnya. Ternyata akhirnya apa? Tiba-tiba kekurangan nutrisi, tiba-tiba harus diinfus kayak gitu. Nah, semua sudah didesain Allah. Sebagai manusia yang berpeluang dosa dan berpeluang berbuat pahala tadi, Allah udah diinstal kemampuan tadi. Ini baik. Semua pasti sama. Nolong itu baik, pasti sama. Semua pasti sepakat. Ibadah itu pasti perbuatan mulia, sepakat. Tapi masing-masing kita standarnya beda-beda. Karena tadi tingkat keimanannya. Ada orang yang Allahu Akbar, bergegas sudah selesai tugas. Kalau udah sampai hayya 'alas shalah kok belum tuh kayak gitu. Kayak di Mekah kayak gitu. Tapi ada orang azan udah lewat aja, nggak merasa bersalah sama sekali, nggak memenuhi panggilan azan itu. Dan istighfar lah kalau kayak gitu. Khawatir sudah dol itunya. Aplikasi tadi, nuraninya tadi. Ada orang yang minggu lalu saya sampaikan, saya ulangi lagi sekarang. Misalnya nggak disiplin itu merasa salah. Pada orang itu biasa. Dulu saya pernah memanggil salah satu karyawan di tempat saya, dikit-dikit izin, dan izinnya berpola. Setiap hari apa izin. Saya coba scroll itu semua pesan singkatnya, hampir bisa ketebak. Kalau Senin itu ngantar anak, Selasa apalagi gitu, oh ini Pak masih ini segala macam. Akhirnya ya mohon maaf, kita investigasi. Akhirnya apa? Dia merasa kadang nggak ditegur. Jadi ketika sebuah perilaku yang menyimpang itu ada pembiaran, dia akan merasa ini nggak ada konsekuensi, nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Gitu. Maka di sini butuhnya saling mengingatkan dengan sesama.
Saya izin mau cerita sedikit saja. Jadi beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Ahad, itu kami memperingati haul ya, peringatan tahunan wafatnya salah satu guru kami di pesantren. Almarhumlah Kiai Zainal namanya, Kiai Zainal Arifin. Beliau itu terkenal hati-hati gitu. Bahkan menjelang akhir hayatnya, ketika sakit itu beliau tidak berkenan merepotkan orang lain. Dia nggak kabar-kabar gitu. Nah kemarin itu ada sesuatu yang menurut saya ini perlu kita tiru ya. Jadi beliau itu orang yang setiap mau makan ditanya, dia dari mana? Gitu. Sumbernya, kalau dia kasih. Dan nggak langsung dimakan. Ini siapa yang membawa? Kalau yang bawa itu maaf banget, politisi gitu, beliau nggak berkenan makan. Khawatir yang masuk, padahal udah dikasih. Itu kan jelas halalnya. Kalau dikasih itu kita nggak perlu tahu, tapi beliau saking hati-hatinya nggak mau memasukkan yang tidak halal. Bahkan kadang-kadang tidak jarang beliau itu memakan apa yang beliau tanam sendiri. Ada kepuasan, dia tahu dari mana. Dan ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar kan, dulu Abu Bakar tidak makan deh. Nah, salah satu drivernya itu cerita pernah beliau diminta mengantar Pak Kiai. Ini drivernya cerita mengantar Pak Kiai ini ke sebuah acara pengajian di Jogja ini. Di Jogja itu pesantren saya itu tidak jauh dengan masjid yang sedang viral ya, Masjid Jogokarian. Pesantren saya nggak jauh dari situ. Maaf saya gambarkan ya. Jadi ini ada pompa bensin SPBU pesantren kami. SPBU itu tempatnya mirip dengan ini, tapi di Hoek gitu. Nah, Pak Kiai ini sedang baca kitab dalam mobil itu, tiba-tiba kondisi jalanan macet. Nah, sopirnya masuk ke SPBU, menghindari macet, keluar lagi jalan sini, ditegur, kenapa ini? Pak Kiai macet, biar lancar. Balik. Kenapa pakai balik? Minta ikhlasnya, minta ridhonya, dan beli bensinnya. Dia bukan jalan, itu punya orang, itu bukan fasilitas umum, itu sopirnya gara-gara kepala. Nanti aku yang nggak sanggup dengan pertanggungjawaban di akhirat. Itu namanya gosok dalam bahasa fikih, namanya gosok. Gosok itu mengambil bukan untuk memiliki, itu gosok. Sendal biasa apa dipakai, gosok. Seperti itu berhati-hatinya beliau. Dan balik akhirnya jauh, nggak apa-apa balik. Beliau turun, bilang ke ini pemiliknya siapa, tolong mintakan ridhonya ya, mintakan ikhlasnya ya. Tadi supir saya nyerobot dan sekarang saya beli bensinnya. Berapa banyak orang-orang kayak gini sekarang mengambil jalan orang lain lawan arus, nggak merasa salah. Dan kadang-kadang yang salah dia yang melotot, yang melotot tuh akan gitu. Ini yang saya mau katakan sensitivitas nurani. Masing-masing kita beda. Ada orang yang bicara kasar, bicara menyakitkan, itu nggak merasa bersalah. Berapa banyak hati-hati yang terluka, berapa banyak tuh mungkin orang tersinggung, dia nggak merasa bersalah, ngomongnya cuma ceplos aja Pak. Tapi ada orang yang sekali bicara kemudian orang lain itu kok nggak nyaman, dia nggak bisa tidur. Nah, ini berarti sensitif hatinya. Nah, karena kita punya potensi salah dan punya potensi benar tadi, maka pesannya adalah jangan sepelekan kebaikan, walau kecil. Jangan remehkan kebaikan, walau itu nggak seberapa, jangan remehkan. Termasuk tadi saya sampaikan jangan remehkan yang berlaku sunnah. Makan duduk dong, kan sunnah. Justru itu bisa jadi makan. Kan dalam bahasa Indonesia ada patah apa itu? Sedikit demi sedikit, lama-lama. Iya, semua dari sedikit. Insya Allah kalau kita bicara NRA sebesar ini berawal dari sedikit ya. Pak Sul saksi sejarahnya ya, waktu di Antasari. Berapa jamaahnya Pak Sul? 3, 5. Dari mulai ruku kecil yang sekarang jadi laundry ya itu. Berapa itu? Berapa? 3 kali Pak. Semua dari kecil, semua.
Perilaku-perilaku yang kita lihat orang-orang soleh semua dari kecil. Makanya Al-Quran ini semua dari ayat per ayat. Quran itu kan berangsur-angsur sampai 6.000 ayat lebih kan dari sedikit demi sedikit. Jangan remehkan kebaikan walau sedikit. Orang ngajak baik, jangan apaan, jangan remehkan. Kalau kita belum mampu, maaf, saya belum bisa. Jangan remehkan, termasuk jangan remehkan kejahatan. Walau cuma sedikit, cuma berduaan kok, nggak ngapa-ngapain. Awalnya nggak ngapa-ngapain. Bukan saya nggak pernah tidur bersama. Yang dikhawatirkan bukan tidur bersama, kalau melek bersama justru. Ya kalau tidur bersama tuh nggak ngapa-ngapain deh. Kadang-kadang kayak gitu, jadi mereka yang kadang-kadang terjebak dalam pergaulan bebas, awalnya nggak ngapa-ngapain kok. Ingat tadi setan jadinya apa? Cari teman dia. Setan bisa aja, apa-apa. Temenmu juga gitu. Nanti bisa minta maaf. Nanti juga harus terbuka. Setan selalu membisikkan dia. Jangan tergoda oleh rayuan setan. Makanya perbanyak kita berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Bahkan kita diajarkan qul a'udzu birabbin nas. Berlindung pada Tuhan manusia. Dari apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan dalam manusia. Ada dua jenis apa itu? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Saya kira itu tema kita hari ini. Jadi bagaimana kita menjaga sensitivitas hati nurani kita agar tetap istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara jangan meremehkan kebaikan walau sedikit, dan juga jangan meremehkan dosa walaupun itu kita pandang remeh ya. Karena apa? Bisa jadi bermula dari kecil-kecil itulah kita mendapatkan berkah yang besar. Dan bisa jadi dengan kita meremehkan dosa-dosa kecil, nanti kita akan terjerumus dalam dosa yang besar. Kira-kira gitu. Ada sedikit sekali waktu kalau ada yang mau tanya jawab ya. Tapi yang sana belum jam 6 itu, jangan khawatir ya. Dari mulai bulan lalu saya lihat itu mahal, soalnya di sini baterai ya. Di sini baterai mahal banget, malah-malahin visa. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, mungkin hari ini lebih banyak kita ini ya, refleksi diri dan sharing saja. Tidak terlalu banyak air yang disampaikan. Ada yang mau bertanya, yang mau menambah? Ya, hari ini tidak ada sharing komunikasi dari gunung ya, tidak ada ya. Bisa lebih luas saja 1 jam insya Allah. Kalau tidak ada, mari sama-sama kita tutup. Cukup ya? Baik, cukup ya Pak Juandai. Kita tutup dan kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Kita awali doa kita dengan membaca istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Engkau ya Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, jadikan dengan segala nikmat ini membuat kami semakin dekat denganmu ya Allah. Jadikan dengan segala nikmat yang Kau amanahkan kepada kami membuat kami semakin rajin beribadah kepadamu ya Allah. Jangan sampai nikmat yang Kau titipkan kepada kami membebani hidup kami baik dunia maupun akhirat ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, jadikan rezeki kami rezeki yang berkah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang berkah. Jadikan NRA tempat bekerja kami sebagai tempat bekerja yang berkah. Jadikan tempat bekerja kami sebagai ladang amal kami untuk mencari ridho, menggapai rahmat-Mu dan mendapat maghfirah-Mu. Mudahkan semua urusan kami ya Allah. Hindarkan kami dari segala ujian dan mara bahaya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Mohon kabulkan dan ijabah doa-doa kami ya Allah.
baik doa yang kami lafazkan dengan lisan kami yang dhaif ini maupun doa yang tersimpan dalam hati saudarikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.